Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali bertemu melalui kebenaran firman Tuhan setiap Rabu malam. Kita bersyukur sudah berada di masa raya Paskah ini, di dalam minggu-minggu sengsara yang kita peringati. Kiranya boleh memberikan nilai-nilai kerohanian yang tinggi dalam kehidupan kita senantiasa. Setiap kali kita membicarakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan kita melakukannya, kita beroleh pengalaman hidup senantiasa dengan Tuhan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, kita tunduk kepala dan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih buat kemurahan kasih Tuhan, buat pengampunan, perkenanan Tuhan senantiasa bagi kami, sehingga setiap saat kami diizinkan, diperkenankan untuk mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan percaya kami. Pada malam hari ini mari Tuhan urapi kami sekaliannya, supaya kami beroleh damai, sejahtera, sukacita, kekuatan dari firman Tuhan, untuk kehidupan kelangsungan pelayanan, untuk kehidupan kelangsungan keimanan kami dalam mengiring dan mempercayai Tuhan senantiasa untuk terus menjadi terang, menjadi garam, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus dipermuliakan. Urapi kami semua, dan kami siap membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca di dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Kita berbicara masih tentang teladan salib Kristus, ya. Teladan salib Kristus menjadi sangat penting karena peristiwa salib itu harus kita pahami, yang memberikan nilai kerohanian adalah salib Kristus, ya. Karena ada juga yang disalib selain Kristus, ya. Maka yang harus kita imani adalah bahwa Yesus Kristus yang kita sembah itu sudah mati disalib, ya, sudah mati disalib. Matinya dengan cara disalib. Ini harus kita renungkan baik-baik, kita camkan baik-baik, supaya kita tidak disimpang siurkan dengan rupa-rupa angin pengajaran yang seringkali mengganggu keimanan kita. Ayat yang ke-21 dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penting sekali kita memahami tentang Kristus yang menderita sampai pada akhirnya mati di atas kayu salib. Proses perjalanan itu, proses penderitaan itu menuju ke kayu salib, itu juga memberikan nilai-nilai rohani yang sangat luar biasa bagi keimanan kita. Ya saudaraku, di poin yang pertama kita akan berbicara dipanggil, ya. Dikatakan di ayat yang ke-21 tadi, coba kita perhatikan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Perhatikan, dipanggil untuk meneladani teladan penderitaan Kristus, ya. Tentu yang harus kita camkan baik-baik adalah bukan penderitaannya, saudaraku, tetapi sikap Yesus saat menderita. Itu yang kemudian memberi arti dalam diri kita. Kita bukan lantas minta disalib persis sama seperti Yesus, supaya kita menjadi seperti itu. Bukan, saudaraku. Kata dipanggil untuk menderita adalah bagaimana sikap kita yang bisa sama persis dengan sikap Yesus Kristus yang kita sembah itu saat menderita. Ingat, yang menderita itu manusia Yesus, sehingga teladanlah teladan manusia. Karena Tuhan itu tidak menderita. Tuhan itu ya Tuhan. Gak bisa kita menyelidiki pikiran Tuhan, gak bisa kita menilai Tuhan, kata Paulus. Kalau dulu Paulus pernah salah menilai tentang hal-hal yang rohani tentang Tuhan, sekarang dia tidak lagi, kata firman Allah. Dia dikatakan Paulus dalam tulisannya. Kita seringkali salah menilai memang. Kita pikir hal-hal rohani kita bisa nilai dengan pikiran kita. Tidak. Makanya Yesus harus menderita secara badani, secara manusia, supaya manusia gampang mengerti. Ini loh yang harus diteladani, ya, bukan penderitaannya. Bukan lama-lama kita ambil cambuk yang berduri, kita cambuk tubuh kita supaya berdarah-darah seperti ini. Bukan itu. Tolong mengerti ini firman Tuhan.
teladan dari penderita adalah bagaimana sikap Yesus saat menderita. Maka 1 Petrus yang menuliskan dengan jelas di sini, ya, bagaimana Yesus menderita, bagaimana Yesus bersikap saat menderita, supaya ini menjadi hal yang penting dalam diri kita, supaya kita perhatikan, ya. Coba kita melihat di ayat yang ke-20. Sebab dapatkah disebut ujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia. Perhatikan, kalau saudara sudah hidup, saya sudah hidup benar di hadapan firman Tuhan, di hadapan Tuhan, di hadapan, ya, apa yang kita sembah sebagai Tuhan, kita berlaku benar, berkalbu kudus, hidup taat, jujur, ya kan? Terus kita masih mengalami sesuatu juga, ya, yang sepertinya tidak mengenakan untuk tubuh kita, itu kasih karunia. Ya, sudah dijelaskan di sini, ya. Tapi yang kembali saya mau arahkan kita semua adalah yang di sini menjadi penting adalah sikap seseorang yang menderita. Dan belum pernah ditemukan sepanjang sejarah peradaban manusia seorang manusia menderita itu tidak berbuat dosa sedikit pun, hanya Yesus, ya, hanya Yesus. Perhatikan, dia tidak berlaku salah sampai di dalam proses penderitaan pun. Dia tidak melakukan hal yang salah. Kita coba membaca di ayat yang ke-23, kita lompat sedikit. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ini sikap yang ditonjolkan. Ini sikap yang diperagakan. Ini sikap yang dimunculkan dan diberikan kepada pemercayanya, kepada orang-orang yang menyebut dirinya percaya Yesus, kenal Yesus, mengaku Yesus, dan percaya sungguh-sungguh, ya, dengan memberi hidup, dibaptis dia, setelah dia menyadari dosa-dosanya, memberi diri itu dibaptis menjadi milik Yesus, menyerahkan hidupnya menjadi bagian dari Kristus, dan minta dilahirkan oleh Roh Kudus dalam karakteristik Kristus, ya. Karena kalau nggak dilahirkan, ya, seperti kata Yesus kepada Nikodemus, kamu gak akan masuk, melihat pun tidak kerajaan itu. Pembaruan itu menjadi kelanjutan yang dikerjakan Roh Kudus. Namun kita berani enggak yang mengambil teladan ini? Kan dia sudah memberikan teladan lewat dirinya. Ya, ketika di menderita dia gak membalas dengan caci maki, hujat balas hujat, ya. Perang apa? Perang kata-kata tidak ada di sana, ya, tidak ada. Kalau sekarang banyak hamba Tuhan perang caci maki lewat media, banyak, saudara. Yesus tidak seperti itu. Yesus tidak seperti itu. Dia tidak membalas dengan caci maki. Ia menderita, tapi dia tidak mengancam waktu dia menderita. Ya, dia tidak bilang awas nanti kamu, ya, kalau saya sudah di surga. Tidak. Ya. Bahkan waktu murid-murid juga sempat terganggu. Murid-murid mau berdoa minta turunkan api dari langit, ya, untuk habisi orang Samaria. Yesus bilang tidak perlu. Bahkan ketika Petrus menebas telinga, ya, hamba imam besar, perhatikan, Yesus pasang lagi telinga itu, ditempelin lagi. Karena nggak boleh, ya, nggak boleh lakukan hal seperti dalam saat yang menderita sekalipun. Ini pelajaran penting bagi gereja, bagi orang percaya. Ya, Yesus sangat menderita, tapi Yesus tidak melakukan hal yang salah saat menderita, saudara. Dan kita dipanggil untuk itu, ya. Kita dipanggil untuk mengambil sikap, perhatikan. Saya luruskan sekali lagi, kata dipanggil untuk menderita, ya. Sebetulnya kita udah takut duluan untuk menderita. Padahal yang lebih ngeri lagi kalau kita nggak bisa memperagakan, saudara. Nggak bisa memperagakan hidup saat menderita. Sanggup nggak saudara waktu dicaci maki tidak membalas, tidak mengumpat, tidak. Mungkin di mulut tidak, di hati pun tidak seharusnya. Ya, ada orang mungkin nggak berani dengan mulut, lalu cuma bergumam-gumam di dalam mulutnya, hatinya berkecamuk. Ya, sama saja. Tapi Tuhan mau kita bebas, ya. Waktu dicaci maki tidak membalas dengan caci maki, tapi berdoa dan memberkati. Waktu menderita nggak mengancam. Lalu kita berdoa supaya orang itu dikutuk Tuhan. Tidak ada, saudara, tidak ada seperti itu. Orang Kristen harus lebih banyak berdiam, mendengarkan Tuhan,
menanya apa yang harus dilakukan, minta konfirmasi Tuhan. Mengalami apapun, ini teladan salib. Ya, kelihatannya gampang, tapi nggak akan bisa tanpa Roh Kudus, saudara. Roh Kuduslah yang membuat seseorang mampu. Roh Kudus yang membuat seseorang bisa, walaupun sulit, walaupun sukar jalannya. Ya, jadi kita dipanggil untuk menderita. Artinya kita dipanggil untuk meneladani sikap Yesus waktu menderita, supaya peristiwa minggu-minggu kesengsaraan ini, minggu-minggu Paskah ini memberi nilai, memberi arti. Paskah bukannya sekedar selebrasi. Paskah bukan sebuah peristiwa seremonial semata. Ya, bukan sekedar prosesi peribadatan. Paskah adalah sebuah peragaan sikap dari Yesus yang harus terus diambil, yang harus terus dijalani. Karena kita diberikan teladan untuk diambil teladan ini. Bukan cuma untuk ditonton, disaksikan, dilihat, tapi diambil dan dihidupi teladan itu dalam diri kita. Tertarik atau tidak, ini persoalan kita. Teladan salib Kristus akan mengubahkan karakter hidup kita, akan mengubahkan kegairahan hidup kita. Maka kegairahan kita tidak lagi pada hal-hal lahiriah. Karena kita tahu, orang maksudnya sudah sadar bahwa ini akan berakhir semua. Ya, akan berakhir semua. Tapi kalau mereka hidup dalam pembaruan oleh salib Kristus, ya, ada yang tidak akan berakhir. Yaitu kehidupan baru kita yang terus disempurnakan, yang terus disempurnakan oleh Tuhan sampai kita masuk dalam sesuatu yang baru, dalam kerajaannya. Itu kehidupan yang baru sesungguhnya. Ya, kehidupan baru sekarang setelah kita menerima masih bisa digoncangkan oleh apapun sebetulnya. Jadi kalau kita tidak tinggal dalam ini akan mudah digoncangkan. Walaupun saya sudah lahir baru, saya sudah jadi Kristen. Kalau kita tidak tinggal dalam, kita akan tergoncangkan. Tapi kalau kita tinggal dalam Kristus, kita tidak akan tergoncangkan. Sampai kita tinggal dalam sesuatu yang baru, yaitu Yerusalem baru, langit bumi baru itu baru real, saudara. Tapi kalau tidak, ya memang hanya tinggal cerita. Ya, kalau kita tidak sungguh-sungguh, semuanya tinggal kenangan. Ya, wah dulu saya dipakai Tuhan, wah saya dulu luar biasa, wah saya diurapi Tuhan, wah saya dipenuhkan. Ya dulu, bagaimana dengan sekarang? Apakah masih konsisten mengasihi Tuhan? Apakah masih setia mempercayai Tuhan? Atau sudah mulai mencintai yang lain? Ini kan persoalan kita masing-masing. Saya sebagai hamba Tuhan cuma mengingatkan kita, semua akan berlalu begitu cepat. Ini enggak bosan-bosan saya sampaikan. Ya, kalau kita tidak sadar, tidak berjaga-jaga, semakin berakhir dengan kesedihan. Tuhan, bukakan kami pintu. Karena mereka tidak hidup dalam kebenaran. Ya, bukan tidak beragama, mungkin beragama. Ya, bukan tidak beribadah, mungkin beribadah. Tapi kembali segala sesuatu harus diuji. Apa kita beribadah sungguh-sungguh? Apa kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh? Apa kita melayani sungguh-sungguh? Sehingga Petrus masih harus ditanya oleh Yesus sebelum Yesus kembali ke surga, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali, saudara. Itu Petrus, itu murid Tuhan. Ya. Bagaimana dengan kita? Apa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Karena Yesus harus pastikan Petrus hidup benar-benar mengasihi Tuhan. 3 kali ini bukan hal yang main-main. 3 kali ditanya, apa Yesus gak percaya sama Petrus? Yesus kenal Petrus. Tapi Yesus harus menguji ketulusan Petrus, kejujuran Petrus. Karena dia mau nanti Petrus bisa meneladani, dan terbukti, saudaraku. Akhir kehidupan Petrus sangat mengagumkan. Petrus meneladani penderitaan Kristus, yaitu sikap Kristus saat menderita. Itu diteladani. Dan Petrus tidak kehilangan haknya dalam kerajaan Kristus. Jangan sampai kita juga menjadi orang-orang yang tidak lagi mengerti ini. Kita harus kembali seperti Petrus. Kita harus kembali dipulihkan seperti Petrus. Ya, mari, saudara. Yang kemudian, berita salib bagi semua orang, saudaraku. Berita salib bagi semua orang. Tapi hanya bagi mereka yang percaya. Berita ini menjadi pengalaman rohani yang luar biasa. Ya, hari-hari ini semua orang pasti sudah mempersiapkan diri merayakan Paskah. Bagaimana caranya?
dananya, anggarannya, persiapannya, latihannya. Ya tidak ada yang salah memang. Namanya saja menyambut, namanya saja merayakan. Peristiwanya kan sudah terjadi, saudara. Tapi kuasa salib itu terus bekerja dalam diri kita. Peristiwanya sudah 2000 tahun yang lalu, tapi kuasa dari salib itu, saudara, itu nggak bisa dibendung, nggak bisa dibatasi, ya, nggak bisa dinilai oleh manusia karena terlalu mahal peristiwa salib itu. Kan di sana ada darah yang tercurah, darah yang tidak sama dengan darah anak lembu, darah domba jantan tidak sama, tidak sama. Di sana ada darah yang suci yang sanggup menguduskan, menyucikan, mengampuni. Gak ada pengajaran dimanapun darah itu bisa mengampuni, hanya darah Yesus, hanya pengajaran tentang Yesus. Saudara boleh selidiki, gak ada yang bisa menyucikan dan mengampuni dosa, hanya Yesus. Dan kita orang percaya diberikan kuasa untuk mengampuni, bukan mengutuki, bukan menyumpah serapai orang, bukan. Orang-orang Kristen diberikan kuasa. Ini sikap, ini pendirian Kristus yang ada dalam orang percaya, yang harus terus memberkati, mengasihi, mengampuni, dan merelakan hidup bagi banyak orang demi keselamatan. Hanya mereka yang percaya peristiwa salib ini menjadi pengalaman hidup rohani. Kalau tidak, hanya sebuah selebrasi peristiwa penyaliban itu dalam sebuah gereja, dalam sebuah komunitas orang percaya. Apa artinya Jumat Agung? Apa artinya Minggu Paskah tanpa hidup mengalami Tuhan dan terus memperagakan hidup Kristus dalam hidup orang percaya? Tidak ada artinya sama sekali tanpa hal itu. Maka ini harus menjadi bagian orang percaya. Yang dimaksud teladan ini adalah sesuatu yang mutlak, yang harus ditiru, ya, karena ini model, ya, ini model. Model itu sesuatu yang harus dilihat, diikuti. Diberikan teladan ini supaya diikuti. Ya, diberikan contoh supaya diikuti, ya, ditiru. Teladan hidup Yesus. Tadi ayat 22, kita coba baca kembali. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Berbuat dosa, banyak sekali perbuatan dosa. Ya, tipu-tipu itu dari mulut, saudara. Dimulai dari mulut. Tipu-tipu. Yesus tidak ada tipu-tipu di sana. Kalau ada orang yang mengatakan kekristenan itu tipuan, tidak ada tipu-tipu. Semua real, semua nyata, bukan rekayasa. Makanya saya katakan kekristenan ini bukan teori. Maka orang-orang yang jadi Kristen sungguh-sungguh harus ngalamin ini sendiri, ngalamin kuasa ini sendiri. Kalau enggak, mudah sekali diombang-ambingkan, sedikit-sedikit tinggalkan Yesus, pindah keyakinan. Karena nggak ada pengalaman sama sekali. Ya, dia bilang wah, itu rekayasa. Ya, karena nggak ngalamin. Ke orang yang ngalamin itu, ya nggak mungkin bisa diganggu, diubahkan pandangannya, haluannya nggak mungkin. Karena dia ngalamin, dia tahu persis, dia kenal, dia punya pengalaman hidup. Ya, orang-orang yang mengenal itu punya pengalaman tiap ada dengan orang yang dia kenal. Ya, sehingga kalau orang yang dia nggak kenal, dia nggak mungkin tiru, dia nggak mungkin ikuti. Ya, kita hanya mengikuti yang kita kenal. Memang orang itu punya kondite, punya karakter, punya sifat, punya catatan, punya rekam jejak yang menurut kita memang sudah sesuai, harus kita teladani. Tapi kalau enggak kita kenal, ya, saya rasa saya sorry, saya nggak akan ikuti. Nggak akan. Yesus, saya tahu sudah menyelamat saya, mengampuni saya, memberikan damai sejahtera di hati saya, sehingga saya memberitakan dengan yakin apa yang saya beritakan itu yang saya alami setiap hari. Ya, Tuhan itu hidup, real, nyata, walaupun saya nggak lihat. Saya bersyukur saya nggak melihat, saudara. Ya, sehingga saya nggak perlu membuat pembuktian dengan mata saya, tapi saya percaya dengan hati saya. Ya, maka ini harus menjadi keyakinan orang percaya, saudara. Jangan dikit-dikit nantang Tuhan, buktikan Tuhan, tunjukkan Tuhan, seolah-olah kita mau melihat. Ya, ini nggak boleh terjadi. Ya, kita berbahagia karena kita nggak melihat Yesus sampai hari ini, tapi kita begitu percaya mengasihi Dia, melakukan perkataannya, perintahnya. Ini yang membuat kita akan dikenal oleh Tuhan, saudara. Ya, karena hidup kekal itu pengenalan. Ya, mengenal Yesus yang diutus Bapa. Ya, dan mengenal Bapa secara pribadi. Yang nggak ada kepercayaan yang memanggil Tuhan itu Bapa. Betul, saya percaya itu. Cuma Yesus yang mengajarkan itu. Cuma Yesus yang mengajarkan, akulah Bapamu. Ya, mari saudaraku, kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan seharusnya.
Ya, jadi pengalaman hidup rohani ini harus luar biasa dalam diri kita karena kita orang percaya. Walaupun berita salib bagi semua orang, misalnya, disiarkan di media-media, apalagi sekarang media elektronik luar biasa, kemanapun, ke pelosok manapun berita salib disampaikan. Tapi hanya yang percaya, ya, yang akan mengalami ini, saudara. Maka ruang percaya harus menjadi bagian setiap orang. Kalau nggak percaya, ya sudah, nggak akan ada pengalaman hidup dengan Tuhan Yesus Kristus, saudara. Teladan, sesuatu yang mutlak harus diikuti, model yang harus dicontoh. Ya, kita nggak perlu cari model lain untuk hidup berkenan kepada Tuhan, saudara. Perhatikan ini. Ini penting sekali bagi kita. Ya, kita akan melihat di ayat yang ke-23 tadi, ya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil, tidak membalas. Itu sikap Yesus. Itu yang dipilih Yesus, ya. Yesus punya kepribadian. Ya, kalau nggak punya kepribadian agak sulit kita mencontohnya. Dia punya kepribadian karena dia manusia sejati. Dia tidak membalas, dia tidak mengancam. Dia punya hak, tapi dia tidak gunakan untuk mengancam. Mari kita belajar hal ini. Dan kemudian dia menyerahkan penghakiman kepada Bapaknya. Kita harus tahu ada Tuhan. Ketika saudara saya menderita karena kebenaran, karena saudara saya hidup benar, lalu orang mungkin berlaku tidak baik terhadap saudara, kau nggak perlu mengancam, kau nggak perlu marah, kau nggak perlu mencaci maki. Saya dan saudara nggak perlu terganggu. Belajar menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jangan kaget saudaraku ketika saudara berdoa itu terjadi sesuatu pada seseorang, itu bukan saudara mengancam, bukan saudara mengutuki, tapi saudara telah belajar menyerahkan itu kepada Dia yang berhak menghakimi. Saudara nggak perlu menyesal, nggak perlu terganggu, lalu menjadi gentar takut gimana nih. Karena ketika sudah menyerahkan perkara itu, Tuhan hakim yang adil. Ya, Tuhan akan bertindak sesuai dengan iman saudara. Ya, mari. Dulu saya ketika mengalami hal yang mungkin orang berlaku tidak adil terhadap saya, ya saya berdoa menyerahkan sama Tuhan. Lalu terjadi sesuatu, saya sempat terganggu, Tuhan apa ini salah doa saya? Tapi seseorang mengalami sesuatu, orang yang mungkin membenci saya terganggu. Saya mulai kembali menyadari firman Tuhan. Karena ketika kita menyerahkan sama Tuhan, terserah Tuhan mau lakukan apa saja terhadap siapapun, karena Dia berkuasa. Tapi yang kita harus pelajari, kita harus menyerahkan sama Tuhan. Karena Dia hakim yang adil, kita nggak boleh melakukan penghakim. Ini teladan salib, saudara. Ya, tidak membalas, tidak mengancam, tapi menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kepada Bapa sebagai hakim yang adil. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kuasa salib ini sanggup ya untuk membuat kita hidup mengalahkan dosa. Ya, ketika kita gagal hidup benar, sesungguhnya kita tidak mengimani sungguh-sungguh kuasa salib. Karena kuasa salib memberikan kemampuan kita untuk mengalahkan kuasa hidup di dalam dosa. Karena itu hidup yang sebelumnya kita hidupi sebelum kita percaya. Tapi setelah kita percaya, kita hidup dalam kebenaran. Maka kita terus butuh kuasa salib, butuh sikap Kristus yang menjadi teladan bagi kita untuk mengalahkan sikap hidup berdosa di masa-masa yang lalu, yang kemungkinan bisa hidup lagi kalau kita tidak menghidupkan kuasa salib itu dalam diri kita. Jangan bilang, oh saya udah Kristen, gak mungkin saya bikin dosa. Dengar baik-baik. Kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup taat, ketika mulai tidak taat, tidak setia, pasti kita akan hidup dalam dosa lagi, dan kita gak akan mentaati. Ini yang membuat kita tidak dikenal. Ada waktu kita mati, Tuhan bilang, sorry aku gak kenal kamu. Kenapa? Karena gak ada ciri-ciri teladan Yesus. Ya, gak ada ciri-cirinya. Ya, karena saya katakan tadi, hidup kekal adalah pengenalan, mengenal Kristus yang diutus Bapa untuk menjadi teladan bagi kita. Ya, dan mengenal Bapa satu-satunya, ya, yang pemelihara hidup kita itu. Jadi mari terus hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan. Ketika sudah mulai belajar tidak taat, ya, bukan saya pesimis, bukan, ya. Tapi seringkali saya takut secara positif, takut kalau kita nggak sampai kepada tujuan Tuhan.
Ya. Karena kita sudah mulai mencintai yang lain selain daripada Tuhan. Kita diberikan kuasa untuk menikmati, tapi bukan untuk mengikatkan diri. Kita dikasih kuasa untuk menikmati, tapi bukan untuk mencintai. Ya. Kalau kita sudah mencintai sesuatu, apalagi melebihi apa yang kita percaya, yaitu Tuhan, kita akan kehilangan. Bahkan dikatakan kita akan menjadi seteru Tuhan, menjadi musuh Tuhan. Ya, barang siapa mengasihi dunia, dia menjadikan dirinya musuh Allah, kata firman Allah. Ini gak boleh terjadi. Yang gak boleh ada yang kontradiktif dalam diri kita. Ya, kita harus lurus kepada tulis pandangan kita. Ya, orientasi berpikir kita hanya menyenangkan Tuhan, bukan memuaskan hati kita. Tuhan yang akan memuaskan hati kita. Kalau kita belajar memuaskan, saudara, saya akan lelah. Saudara, saya akan letih dan stres. Dan batin kita akan semakin merana. Saudaraku, orang-orang yang hebat, orang-orang yang ketika dia bekerja, dia berusaha, dia beraktivitas, dia hidup, bersosialisasi, batinnya dikenyangkan. Siapa yang bisa mengenyangkan batin? Memuaskan hasrat batin kita hanya Tuhan. Roh Kudus sudah diberikan untuk mendiami batin kita, supaya terus timbul damai sejahtera di hati kita. Kemudian dia sanggup membuat kita hidup benar. Pelajaran-pelajaran kita pelajari dimanapun gak akan membuat kita menjadi benar secara 100%. Tapi sanggup membuat kita hidup benar itu hanya dengan kehidupan teladan Kristus yang kita imani. Yang dikatakan dia sudah memberikan teladan, lalu kita ambil teladan itu. Karena dia sudah berikan teladan lewat Yesus Kristus, yang adalah Tuhan sendiri, yang mengambil rupa manusia. Karena kalau tidak begitu, ya sulit kita bagaimana menjadi manusia yang rohani. Gak ada contohnya. Tuhan kita itu Tuhan yang sangat jenius, supaya manusia hidup sesuai berkenan pada hatinya. Dia berikan contoh nih, manusianya Yesus. Contohnya kayak gini. Kalau mau jadi manusia yang bisa masuk ke surga nih, contohnya kayak gini. Hebat pelajaran seperti itu. Gak cuma teori-teori tentang surga, tapi gak tahu bagaimana etika hidup di surga, bagaimana tata cara hidup di surga. Ya. Diberikan Yesus pribadi, manusia 100%, yang di dalamnya Allah 100%. Yang orang lain gak bisa terima selain yang percaya. Saya katakan kan, berita salib untuk semua orang, tapi hanya yang percaya yang akan menjadi pengalaman hidup, ya, nyata, hanya yang percaya. Kristen yang nyata, dia gak mengambil ini, saudara. Kalau enggak, ya makanya, kok Kristen gak ada bedanya, ya, karena gak ngambil teladan hidup Yesus. Kalau hidupnya mengikuti teladan itu pasti beda, saudara. Ya. Yang satu begini, dia akan begitu, ya. Gak akan sama dengan dunia. Maka saudara, mari kita sungguh-sungguh sanggup menghidupkannya ini. Tentu Roh Kudus berperan penting dalam diri kita. Sanggup membuat kita hidup benar kuasa salib itu. Karena kita berani mengambil teladan hidup Yesus. Memang kita berpikir sekarang, saya akan lemah. Saya juga lemah, saudara. Justru dalam kelemahan itulah kita bersandar kepada Tuhan, menaruh harap kita sepenuh, mengambil bagian dalam Kristus. Jangan sudah merasa lemah, enggak mau berbuat apa-apa, enggak mau lakukan apa yang berkenan. Ya ini payah, saudara, kalau seperti ini. Sudah ngaku lemah, tapi enggak mau berusaha untuk dekat dengan Tuhan. Ya apa jadinya, saudara? Bahkan cenderung kita merasa kuat dan enggak butuh Tuhan. Ya, kita pikir Tuhan suka saja dengan kita. Tidak, saudara. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita, Tuhan enggak suka orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, berulang-ulang firman Tuhan benci orang-orang yang mengandalkan kekuatan. Congkak apalagi. Tuhan suruh orang-orang yang rendah hati dan lemah lembut dan setiawan. Ya, saudaraku, yang terakhir membuat kita pulih, sehat, itu kata bilur-bilurnya. Tentu saudaraku, kalau luka-luka Yesus, bilur-bilur Yesus hanya dibandingkan dengan kesembuhan koreng, bisul, ya, atau penyakit-penyakit yang kita anggap berat, ya sebanding, saudaraku. Nggak sebanding. Memang kesembuhan-kesembuhan tubuh juga akan mendapat bagian dalam iman kita, untuk Tuhan memperagakan mujizatnya, supaya banyak orang percaya bahwa dia bukan cuma menyelamatkan, tapi menyembuhkan. Tapi kita percaya di dalam nama Yesus. Kita percaya di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan sanggup membuat kita pulih secara rohani, menyembuhkan secara rohani. Tuhan mengasihi kita dan tetap semangat dalam menyambut masa raya Paskah. Kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hamba-Mu sudah berkata-kata dan kami semua sudah mendengar.
memberikan hikmat senantiasa untuk menggenapi firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya Engkau dipermuliakan, supaya Engkau dihormati senantiasa, bukan cuma ditakuti, tapi Engkau dihormati oleh setiap orang yang mau sungguh-sungguh diselamatkan. Tunduk hormat kepada. Berkati kami semua, Tuhan muda besar kecil, Tuhan tolong keluarga lepas keluarga, para suami istri, anak-anak semua Tuhan berkati, pergumulan, kesehatan, kesembuhan, pemulihan Tuhan kerjakan jelang masa raya Paskah, semua dipastikan sehat rohani jasmani, lapar dan haus akan persekutuan, lapar dan haus akan kebenaran. Tuhan juga mencelikan, membukakan setiap mata untuk melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Yang mungkin masih tertutup Tuhan celikan, selubung-selubung yang menyelubungi Tuhan angkat, sehingga tidak ada yang binasa di hari-hari terakhir ini Tuhan. Tapi orang-orang yang sudah dipanggil, dipilih, tetapkan sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Berkati rohani jasmani, makan minum pakai materi uang, kebendaan, pendidikan, rumah tangga, bahkan bisnis usaha dagang diberkati. Para lansia, janda, duda, single parent Tuhan berkati. Pergumulan budak-budi kami, pekerjaan, perjodohan, pendidikan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Program-program gereja ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Program organisasi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bangsa dan negeri kami pun kami serahkan sepenuhnya ke dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Jadikan negara-negara yang adil, makmur, cukup, sandang pangan, keamanan di mana-mana, dan Injil Tuhan bebas diberitakan. Tuhan rencana untuk renovasi juga program janji iman ini Tuhan. Berkati umat-Mu dengan hati, berkati umat-Mu dengan sukacita memberi. Terima kasih. Tutup bungkus kami persembahan-persembahan yang kami berikan senantiasa di setiap Rabu malam ini. Kami juga boleh gunakan bagi kemuliaan, keagungan nama Tuhan, dan untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Sertai anak-anak-Mu, jemaat-jemaat yang belum tiba di rumah, kumpulkan semua untuk melewati malam ini Tuhan. Bawa kami tibakan esok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan, dengan berkat-berkat yang sudah diperbaharui. Sempurnakan apa yang kami buat dari awal pertengahan sampai di penghujungnya. Pujian, pengagungan, penyembahan kami dan firman sudah kami dengar boleh mendatangkan hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita buka kedua belah telapak tangan kita, arahkan hati kita kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di surga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantar yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan keintiman Roh yang Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian yang mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha. Tuhan menjemput dari awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan berkati kita. Selamat menyambut Paskah.